Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya dengan jujur pada diri sendiri, mengapa jumlah rakaat sholat tidak dibuat sama? Mengapa sholat subuh hanya 2 rakaat, padahal waktu subuh sangat penting? Mengapa zuhur, asyar, dan isya 4 rakaat, sedangkan maghrib hanya 3 rakaat? Apakah ini sekadar aturan? Atau sebenarnya ada rahasia besar yang Allah titipkan di balik angka-angka rakaat sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Sholat bukan hanya kewajiban yang harus ditunaikan. Sholat adalah pertemuan antara hamba yang lemah dengan Allah yang maha kuasa sayangnya. Banyak dari kita sholat hanya dengan tubuh, tapi hati kita jauh. Gerakan kita lengkap, namun maknanya hilang. Padahal setiap rakaat sholat disusun dengan hikmah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Jika kita memahami rahasia rakaat sholat, maka sholat tidak lagi terasa berat, tidak lagi terasa terburu-buru, justru menjadi tempat kita bersandar. Di bab pertama ini, mari kita niatkan, bukan hanya ingin tahu, tapi ingin berubah, karena memahami sholat adalah langkah awal untuk menghadirkan Allah di setiap detik kehidupan kita. Sholat subuh adalah sholat yang paling ringan, hanya 2 rakaat, namun justru paling berat bagi banyak orang. Dilaksanakan saat dunia masih sunyi, saat mata masih berat untuk terbuka, saat kasur terasa lebih nyaman. Disinilah rahasianya. 2 rakaat subuh adalah ujian kejujuran iman. Bangun bukan karena manusia, bukan karena dunia, tapi karena Allah. 2 rakaat ini melambangkan awal kesadaran seorang hamba, bahwa hidupnya dimulai dengan mengingat Allah. Allah tidak memberatkan, tidak langsung 4 rakaat, karena subuh adalah permulaan hari. Allah ingin hambanya datang dengan ringan, namun dengan hati yang penuh. Rasulullah sangat menjaga sholat subuh, bahkan 2 rakaat sunnah subuh lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Ini mengajarkan kita, bukan banyaknya rakaat yang Allah lihat, tetapi keikhlasan hati. Siapa yang menjaga subuhnya, Allah akan menjaga langkahnya sepanjang hari. Karena hari yang dimulai dengan sujud akan berakhir dengan keberkahan. Setelah subuh, hidup mulai berjalan. Pekerjaan menumpuk, urusan dunia datang silih berganti. Di saat itulah azan zuhur berkumandang, memanggil di tengah kesibukan, meminta kita berhenti sejenak. 4 rakaat zuhur bukan tanpa alasan. Ini adalah latihan menata prioritas. Allah akan berkata, berhentilah sebentar. Dunia bisa menunggu, tapi aku jangan kau tinggalkan. 4 rakaat melambangkan keseimbangan antara usaha dan tawakal, antara kerja dan ibadah. Banyak orang sukses secara dunia, namun hatinya kosong, karena mereka melewatkan zuhur, atau mengerjakannya dengan tergesa. Padahal zuhur adalah penenang jiwa, sholat yang mengembalikan arah hati. Saat kita hampir lupa tujuan hidup, 4 rakaat ini mendidik kita, agar tidak diperbudak kesibukan, agar dunia berada di tangan, bukan di dalam hati. Siapa yang menjaga zuhur, Allah akan jaga keberkahan rezekinya. Sholat asyar datang di waktu yang berat, badan mulai lelah, pikiran mulai jenuh, kesabaran mulai menipis. Di saat seperti itulah, Allah memanggil kembali, bukan dengan 2 rakaat, tapi dengan 4 rakaat. Asyar adalah ujian keteguhan. Siapa yang tetap sholat di saat tenaga hampir habis, ia sedang menjaga imannya. Rasulullah memberi peringatan keras, barang siapa meninggalkan sholat asyar, seakan-akan gugur amalnya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa asyar adalah batas antara lalai dan taat. 4 rakaat asyar mengajarkan kesabaran, tetap berdiri di hadapan Allah. Meski tubuh ingin istirahat karena iman yang kuat, bukan terlihat saat lapang tetapi saat lelah. Siapa yang menjaga asyar, Allah akan jaga hatinya agar tetap lurus hingga akhir hari. Maghrib adalah sholat yang sangat istimewa, bukan hanya karena waktunya singkat, tetapi karena pesan besar yang dibawanya. Jumlah rakaat maghrib hanya 3, tidak seperti zuhur, asyar, dan isya yang 4, dan tidak juga seperti subuh yang 2. 3 rakaat ini adalah tanda peralihan. Peralihan dari terang menuju gelap, peralihan dari aktivitas menuju istirahat, dan peralihan dari kesibukan dunia menuju ketenangan hati. Saat maghrib tiba, matahari tenggelam perlahan, seakan mengajarkan kita bahwa segala yang tinggi akan sampai pada waktunya untuk turun. Allah mengingatkan begitulah hidup manusia. Ada masa kuat, ada masa lemah, ada masa terang, dan ada masa gelap. Maghrib mengajarkan untuk tidak menunda, karena waktunya pendek. Jika lalai sedikit saja, maka ia akan hilang. 3 rakaat maghrib juga mengingatkan kita tentang umur yang terus berkurang, tentang kesempatan yang tidak akan kembali. Maka siapa yang bersegera ke maghrib,
ia sedang bersegera kepada Allah. Dan siapa yang menjaga maghribnya, Allah akan jaga imannya. Di saat dunia mulai menutup pintunya, setelah maghrib berlalu, malam benar-benar mengambil alih. Langit menggelap, suasana menjadi sunyi, dan tubuh mulai meminta haknya untuk beristirahat. Di saat seperti inilah, banyak manusia mulai lalai. Ada yang larut dalam hiburan, ada yang tenggelam dalam layar, ada pula yang langsung terlelap. Namun sebelum hari ditutup, Allah masih memanggil dengan penuh kasih melalui adzan Isya. Isya bukan sholat yang ringan, karena ia datang di saat lelah. Namun justru disitulah nilainya. 4 rakaat Isya melambangkan kesempurnaan penutup. Seakan Allah berkata, tutup harimu dengan aku, serahkan semua lelahmu kepadaku. Isya mengajarkan ketundukan sejati. Sholat bukan hanya saat kita semangat, tetapi saat tubuh ingin berhenti dan mata ingin terpejam. Rasulullah bersabda, barang siapa sholat Isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Ini adalah karunia besar untuk hamba yang setia. Siapa yang menjaga Isya, Allah akan jaga tidurnya, Allah tenangkan hatinya, dan Allah catat harinya sebagai hari yang penuh ibadah. 4 rakaat Isya adalah pesan penutup. Jangan tidur dalam keadaan lalai. Tidurlah setelah sujud, agar esok hari dimulai dengan cahaya iman. Dalam satu hari, Allah mewajibkan kita sholat sebanyak 5 waktu, dengan total 17 rakaat. Angka ini bukan sekadar hitungan, bukan pula kebetulan. 17 rakaat adalah ritme hidup yang Allah susun untuk menjaga hati seorang mukmin dari subuh yang membuka hari hingga Isya yang menutup malam. Hidup kita diikat dengan sujud. 17 rakaat mengajarkan keseimbangan antara ruh dan jasad, antara bekerja dan beribadah, antara berharap dan bersabar. Setiap rakaat adalah pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri di sela-sela kesibukan, di tengah lelah, dan di ujung hari. Jika satu sholat terlewat, maka ada bagian hati yang kosong, ada cahaya yang meredup. Namun ketika 17 rakaat dijaga, hidup menjadi lebih terarah, hati menjadi lebih tenang. Allah tidak meminta seluruh waktu kita. Allah hanya meminta kita kembali beberapa kali dalam sehari, karena hamba yang sering kembali kepada Allah akan selalu Allah dekatkan dengan pertolongannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami satu persatu jumlah rakaat dalam sholat, kini kita sadar, tidak ada satu pun yang sia-sia. Setiap rakaat adalah pendidikan jiwa. Setiap waktu adalah panggilan cinta. Dari subuh hingga Isya Allah mendampingi hidup kita. Jika sholat terasa berat, mungkin bukan karena waktunya, tetapi karena hati kita belum hadir. Saat kita hanya mengejar gugur kewajiban, sholat terasa melelahkan. Namun saat kita memahami maknanya, sholat menjadi tempat pulang. Rakaat sholat bukan sekadar angka, ia adalah tanda kasih sayang Allah. Agar hati kita tidak terlalu jauh, agar hidup kita tetap terarah, maka jangan lagi bertanya, mengapa rakaatnya berbeda? Tetapi bertanyalah pada diri sendiri, sudahkah aku menjaga sholatku dengan hati yang hidup? Semoga setelah ini, setiap sujud kita lebih bermakna, setiap rakaat kita lebih terasa, dan setiap sholat kita menjadi jalan untuk dekat dengan Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.